Selamat siang, Bapak Adi Mursalim SEMM. Perkenalkan, nama saya Dian Karo dari kelas manajemen pagi C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari video yang telah Bapak berikan. Judul video yaitu analisis lingkungan bisnis. Siapa pembicara dalam video tersebut? Yaitu Budi Setiawan. Isi video tersebut yaitu menerangkan tentang analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang sistematis yang dimulai dari identifikasi faktor lingkungan, menilai sifat dan dampaknya, audit mereka untuk menemukan dampak bagi bisnis, dan membuat berbagai profil untuk menentukan posisi sebuah proses. Seorang manajer bisnis harus mampu menganalisis lingkungan untuk menangkap peluang menghadapi ancaman organisasi, perlu membangun kekuatan dan memperbaiki kelemahan mereka, ketersediaan dalam lingkungan bisnis. Oleh karena itu, proses ini terdiri tidak hanya langkah tunggal, tapi sebuah proses di berbagai langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor lingkungan. Pertama-tama, ahli strategi harus mengidentifikasi semua faktor yang mungkin mempengaruhi prevalence bisnisnya. Dalam proses ini, yang pertama harus tahu apa bidang internal bisnis, yaitu mencakup semua sistem struktur internal. Strategi diikuti dan budaya organisasi. Semua area tersebut dapat ditutup ke dalam 5 bidang fungsional dalam pendekatan klasik. Demikian pula bisnis sehari-hari berinteraksi dengan komponen lingkungan yang dekat di luar bisnis seperti pelanggan, pesaing, dan pemasok. Yang selanjutnya yaitu scanning dan memilih faktor-faktor relevan dan kunci. Dari semua faktor lingkungan bisnis, strategi harus hanya fokus dan faktor-faktor yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Semua faktor tidak sama important dan mempengaruhi bisnis. Dalam konteks ini, strategi yang harus memindai tren lingkungan untuk select hanya faktor lingkungan yang paling mempengaruhi dari informasi yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu mendefinisikan variabel untuk analisis. Faktor lingkungan yang dipilih harus dijabarkan ke dalam variabel. Sebuah kontens dalam diartikan ke dalam variabel yang berbeda. Sebagai contoh, situasi politik dapat diukur dengan menggunakan beberapa variabel seperti ketidakstabilan, kehandalan, dan efek jangka panjang. Ekonomi lingkungan mungkin mencakup banyak variabel seperti kapita, PDB, dan kebijakan ekonomi yang dapat diklasifikasi lebih lanjut ke dalam berbagai variabel lain. Yang selanjutnya yaitu menggunakan metode berbeda, teknik dan alat. Berbagai jenis metode alat dan teknik yang digunakan untuk analisis. Beberapa metode utama analisis dapat membangun skenario dan benchmarking, dan metode jaringan. Skenario menjanjikan gambaran keseluruhan sistem total dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Benchmarking adalah untuk menemukan standar terbaik di industri dan untuk membandingkan kekuatan satu dan kemandangan standar. Yang selanjutnya yaitu perambaran faktor lingkungan. Mengumpulkan informasi yang relevan dari daerah yang dipilih dan untuk mengidentifikasi variabel di daerah tersebut adalah dasar-dasar analisis. Menganalisis informasi masa lalu untuk memprediksi masa depan adalah tujuan utama dari langkah ini. Seperti telah dibahas sebelumnya, penggunaan metode yang berbeda, teknik dan alat datang dalam proses analisis. Oleh karena itu, proses yang komprehensif yang menganalisis informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan alat dan teknik yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu merancang profil. Setelah menganalisis faktor-faktor lingkungan, mereka direkam ke dalam profil. Profil seperti merek setiap komponen variabel ke sisi kiri dan indikator positif negatif atau netral. Mereka termasuk di sisi kanan. Daerah internal dicatat dalam keuntungan strategis profil, dan daerah
eksternal dicatat dalam ancaman lingkungan dan profil peluang. Selanjutnya yaitu mempersiapkan EOTP. Ancaman lingkungan dan profil peluang disebut sebagai profil ETOP. Ini mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang relevan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor lingkungan, setelah itu perlu untuk mengidentifikasi sifat mereka. Beberapa faktor positif bagi organisasi, sedangkan others negatif. Selanjutnya itu mempersiapkan SPA. Profil keuntungan strategi yang dikenal sebagai SPA ini menunjukkan kekuatan dan weakness dari sebuah organisasi. Persiapan SPA adalah proses yang sangat mirip dengan ETOP. Selanjutnya itu strategis penulisan posisi dan laporan. Setelah analisis lingkungan, bisnis strategi yang tahu situasi dan sebenarnya yang dapat membuat beberapa peramalan masa depan berdasarkan analisis balik lingkungan. Setelah menyiapkan profil strategi, mempersiapkan laporan resmi dan menggambarkan lingkungan bisnis, laporan ini mungkin menjadikan isu-isu dan kekuatan terbaik dari lingkungan bisnis di suatu proses yang sistematis. Oke, yang selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara pembicara menerangkan topik tersebut? Jelaskan alasan terhadap pendapat Anda, apa yang diperoleh setelah Anda menonton video tersebut. Menurut saya, orang yang menyampaikan materi analisis lingkungan tadi itu mudah dipahami, dan dia juga menyampaikannya di lingkungan yang terbuka, dan videonya juga sangat menarik. Manfaatnya bagi saya itu saya memahami yaitu bagaimana cara menganalisis lingkungan dan apa saja yang diperlukan ketika kita menganalisis lingkungan, dan sangat penting untuk kita sebagai anak manajemen mengetahui proses menganalisis lingkungan ini, karena kita akan terjun langsung untuk menangani konsumen-konsumen kita dan bagaimana cara kita nanti berbisnis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.